Sepertinya adik-adik di rumah masih kurang bersemangat nih Kak Masih Pris. lemes semua kayaknya, Iya. baru bangun mungkin Tante. Iya, coba adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kakak punya yel-yel baru nih buat adik-adik. Biar adik-adik di rumah bisa bersemangat. Siap? Ikuti kakak ya. Kalau kakak bilang semangat pagi, adik-adik jawab pagi, 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 Kids. Bisa? Bisa ya adik-adik. Ayo Kak Pris, Kak Biel, dan juga Kak Yohanes bantu kakak Ivana. Siap adik-adik? Semangat pagi. Pagi, 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 Kids. Yeay, luar biasa adik-adik. Sudah bersemangat ya di rumah. Nah kalau begitu kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama memuji dan bersorak bagi nama Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, ikuti kakak Ivana berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan bersorak bagi nama-Mu. Berkati setiap kami dan kami akan beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang di sini siapa yang percaya kalau kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, dan Tuhan yang besar? Siapa yang percaya? Angkat tangannya. Saya Puji Tuhan, percaya. semua percaya ya. Kalau kita ada semua karena Tuhan kita yang besar itu. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersemangat memuliakan nama Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita mau nyanyi lebih semangat lagi ya, semuanya ikutin gerakannya kakak-kakak di sini, oke? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Hore! Tepuk tangannya adik-adik. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan. Ikuti gerakan kami semua ya adik-adik. 2, 4. Maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Sekali lagi. Maju, 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 mundur, 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 mundur. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia
maju, mundur, mundur, mundur. Sekali lagi, maju, 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 mundur, 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 mundur. Aku berjalan bersama Tuhan, setiap hari aku berdoa, karena aku tahu Dia mengasihiku, karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku aman saat dengannya, dan hatiku aman saat dengannya, karena aku tahu Dia mengasihiku, karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Dia membimbing aku, hanya padanya ku berharap. Tuakan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau beserta. Sama-sama kita katakan kebajikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Hatiku tak takut, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Sekali lagi katakan, hatiku tidak takut, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Kita mau maju, 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 mundur, 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 mundur. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan lebih lagi dan mengerti kehendak Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan, kerinduan kami. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat
ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, kami rindu Tuhan, hidup kami menjadi seperti Engkau. Amin. Dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami saat ini, kami boleh mengerti kehendak Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Tuhan, tolong guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Kami yang akan mendengarkan firman Tuhan juga Engkau menolong kami Tuhan, supaya kami boleh membuka hati dan pikiran kami, berkonsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan kepada kami dalam kami memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kita ketemu lagi, selamat hari Minggu. Tante Sesa percaya adik-adik semua sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Tante Sesa mau ngaca dulu ya. Gimana Tante Sesa? Sudah rapi belum adik-adik? Sudah ya? Iya. Nah coba adik-adik di rumah punya cermin juga enggak? Adik-adik punya cermin? Adik-adik lihat diri adik-adik di kaca. Bagaimana muka adik-adik? Lengkap atau tidak? Sempurna atau tidak? Ya, semua yang Tuhan ciptakan buat kita itu baik. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau Tuhan kita itu sungguh kreatif, sangat kreatif. Coba menurut adik-adik bisa hitung nggak? Berapa banyak tumbuhan yang ada di sekitar adik-adik? Macam-macam ya tumbuhan ya, ada pohon, ada bunga, ada apa lagi? Ada tanaman sayuran, ada tanaman buah-buahan, ya kan? Banyak, begitu banyak. Ada pohon yang besar, kecil, lebar, kurus, tinggi. Nah, ada juga di beda negara bisa beda jenis pohonnya. Nah, adik-adik, berbagai bentuk daun, berbagai bentuk pohon Tuhan ciptakan. Mulai dari yang panjang, pendek, ada yang warnanya hijau, kuning. Adik-adik pernah lihat orange, terus merah. Wow, luar biasa Tuhan kita ya. Selain Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, selain itu Tuhan juga menciptakan apa yang bisa bergerak. Ada yang kakinya 2, ada yang kakinya 4, bahkan ada yang tidak memiliki kaki, tapi bisa berjalan. Ya, Tuhan menciptakan juga binatang-binatang. Ia memikirkan dengan bijaksana, dengan seksama, bagaimana ya untuk bisa makhluk hidup ini memenuhi bumi ini. Ada yang hidup di dasar laut, ada yang hidup di darat, bahkan ada yang di angkas, di terbang, bahkan ada yang terbang adik-adik. Di air pun bermacam-macam. Nah, ada yang makan binatang-binatangnya pun, ada yang makan semut, ada yang makan apa lagi.
tumbuh-tumbuhan juga ada yang makan, bahkan ada yang makan daging. Ya kan? Menakutkan. Yang dahsyat lagi, semuanya adik-adik, semuanya, sekalipun ada hewan-hewan yang tinggal di hutan, di padang gurun, tidak memiliki tuan, tetapi Tuhan sediakan semuanya adik-adik. Tuhan sediakan semuanya. Luar biasa ya. Lalu apa keistimewaan kita sebagai manusia? Apa keistimewaan kita? Kita tahu semua yang Tuhan ciptakan adalah baik. Tuhan ciptakan semuanya baik, sempurna. Tetapi untuk kita manusia adik-adik, Ia mengatakan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Itu berarti manusia lebih, kita ini lebih dari binatang, lebih dari tumbuhan. Kita spesial di mata Tuhan. Kita spesial. Manusia ciptaan yang sungguh amat baik, memiliki kelebihan yang luar biasa, memiliki kualitas yang istimewa. Pokoknya lebih. Siapa yang menciptakan kita? Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah, manusia diciptakan memang dari Tuhan, tetapi melalui tubuh manusia. Adik-adik lahir dari perut siapa? Mama, adik-adik keluar dari perut mama kan? Nih, seperti saat ini ada baby di dalam perutnya Tante Sesa. Nanti dia akan lahir dari bayi. Dari bayi tumbuh menjadi anak-anak seperti adik-adik. Nanti tumbuh remaja, dewasa. Adik-adik akan menikah, memiliki anak. Nanti adik-adik menjadi opa oma. Wow, luar biasa ya Tuhan kita. Nah, makanan yang dimakan ini, setiap makanan yang Tante Sesa makan saat ini, itu pun dimakan sama baby di dalam sini adik-adik. Sehingga dapat membantu pertumbuhan baby yang ada di dalam perut. Seperti tadi Tante Sesa katakan, pertumbuhan di dalam perut pun mereka dari kecil sekali. Dari kecil mereka akan makin lama akan menjadi besar. Nah, Tuhan rupanya bukan hanya menumbuhkan bayi yang di perut Tante Sesa seperti tadi Tante Sesa katakan. Begitu dia lahir, dia akan bertumbuh. Dan bayi yang lahir akan memiliki kemampuan, adik-adik sekalipun masih bayi, belum bisa bicara, tetapi dia memiliki kemampuan berpikir, bisa ketika adik-adik sudah adik-adik sudah beranjak seperti saat ini, atau adik-adik sudah mulai sekolah, itu pun nanti adik-adik memiliki kemampuan untuk berdiskusi dengan teman-teman, adik-adik bisa bersosialisasi, adik-adik bisa berpikir, betul ya? Nah, itu dikatakan kita sangat spesial. Kita membutuhkan orang lain. Coba adik-adik bayangkan bagaimana ya dulu Adam sebelum ada. Siapa ya temannya Adam ya? Hawa. Sebelum ada Hawa, gimana ya dia sendirian? Coba adik-adik sekarang lihat kakak, lihat adik, atau tengok ke papa mama, tengok salaman, tapi dengan muka yang tidak boleh senyum. Gimana ya jadinya ya? Aneh ya. Kita bertemu tapi tidak boleh senyum. Nah, itu sebabnya kita perlu teman, kita perlu saudara untuk berkomunikasi. Tuhan pun mau berkomunikasi dengan ciptaannya adik-adik. Tuhan pun mau berkomunikasi dengan ciptaannya. Nah adik-adik, hari ini kita tahu bahwa kita diciptakan begitu istimewa. Bukan hanya Adam yang diciptakan oleh tangan Allah, tetapi adik-adik dan Tante Sesa juga. Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita sangat baik. Ia menenun kita semenjak dari dalam perut ibu. Yuk kita lihat Mazmur 139, ini menjadi ayat pokok kita hari ini. Mazmur 139 ayat 1 sampai yang ke-17. Yuk kita lihat.
Kita baca ya, adik-adik ikut simak baca yang ada di layar. Ayat 13 sampai yang ke-17. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dan dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besarnya jumlahnya. Tidak ada satupun yang bisa menebak, menerka apa yang ada di pikiran Tuhan. Nah, ada kata menenun tadi kita baca dalam Alkitab ya. Ada kata menenun ditulis oleh pemazmur untuk menunjukkan bahwa setiap orang, setiap kita adalah buatan Tuhan yang eksklusif, buatan Tuhan yang istimewa dan unik. Tidak ada duanya di dunia. Coba adik-adik bayangkan di rumah adik-adik semuanya, adik-adik, kakak, adik, papa, mama, opa, oma, om, tante, mukanya sama semua. Mukanya sama semua seperti orang kembar. Gimana ya? Coba bayangkan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Sekian juta orang di dunia ini semuanya berbeda. Nah, adik-adik, setelah kita tahu betapa spesialnya hidup kita, betapa spesialnya kejadian kita oleh karya Tuhan, sekarang apa yang perlu dilakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apa? Coba. Nah, kita harus menggunakan apa yang Tuhan berikan dalam kita. Kita harus menggunakannya dengan baik. Kita harus memberikan tubuh kita, kita perlu menggunakan dengan baik. Mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, melakukan hal-hal yang baik, melihat yang baik, memperkatakan yang baik, mendengar yang baik. Kalaupun kita mendengar yang tidak baik, jangan disimpan, diacuhkan saja. Ya, kita harus memenuhi pikiran kita dan hati kita dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Nah, kita harus juga memiliki simpati, memiliki empati. Karena Tuhan juga memberikan kepada kita perasaan untuk kita ikut merasakan perasaan orang lain. Mungkin orang tua sedang lelah, mungkin orang tua sedang sakit, teman sedang sedih, kita pun merasakan kesepian. Bukannya berarti kita ikut-ikutan ya, tidak. Tetapi kita merasa iba dengan apa yang mereka rasakan saat ini. Dan jangan lupa kita bersikap baik. Hanya say hi dengan teman, say hi dengan orang tua, selamat pagi, halo apa kabar. Itu pun adik-adik sederhana, tetapi bisa menyenangkan orang lain. Karena menyenangkan orang lain berarti kita juga menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Menyenangkan hati Tuhan dengan keramahan kita, dengan sikap baik kita kepada orang sekitar kita. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita apa? Pikiran, ya kan? Pikiran bukan hanya kita saat belajar, bukan hanya saat kita mengerjakan tugas, tetapi pikiran untuk kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Membantu orang tua saat mereka memiliki banyak pekerjaan. Kita berpikir, oh iya, temanku membutuhkan pertolongan. Oh iya, aku harus membantu orang tua. Oh iya, aku harus mengerjakan tugasku sebelum ditegur oleh papa mama. Oh iya, aku harus belajar. Adik-adik tahu apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang mari, ayo adik-adik Tante Sesa ajak kita pikirkan hal apa yang mau adik-adik lakukan untuk orang tua adik-adik setelah adik-adik pendengar ini. Tuhan yang menciptakan adik-adik melalui orang tua, melalui papa mama. Apa yang harus kita lakukan?
kepada orang tua kita yang sudah, kepada ibu yang sudah melahirkan, merawat, membimbing, ayah yang bekerja keras, ataupun ibu juga ada yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan adik-adik, keperluan adik-adik, sekolah adik-adik. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berbuat baik ketika hanya orang tua kita ulang tahun, atau ketika mereka memberikan apa yang kita inginkan, mainan kah, pergi kah, sepatu baru, tas baru, dan sebagainya? Atau setiap saat ketika mereka pulang kerja, ketika mereka lelah? Adik-adik, ini menjadi tugas adik-adik ya. Ini menjadi tugas adik-adik. Lakukan yang terbaik untuk orang tua, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ya, karena orang tua adalah titipan Tuhan. Tuhan gak bisa langsung mendidik kita, Tuhan gak bisa langsung bicara dengan kita, tapi melalui siapa? Melalui orang tua. Ya, mari adik-adik sayangi orang tua, dan kita tetap mencintai Tuhan yang sudah menciptakan kita begitu spesial, menciptakan kita begitu istimewa, eksklusif bahkan. Tidak ada duanya. Siapa yang menciptakan kita? Tuhan Yesus. Nah, ayat hafalan kita Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya, kita diciptakan Tuhan sungguh spesial. Mari kita, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, kita lakukan, kita berikan yang terbaik. Bukan hanya di gereja, tetapi ketika adik-adik bersama dengan orang tua, ketika adik-adik bersama dengan teman-teman, lingkungan rumah, kerjakan yang baik. Tuhan pasti memberkati adik-adik dimanapun adik-adik pergi, dimanapun adik-adik berada. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami, mengajarkan kami bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang amat baik. Kami adalah ciptaan Tuhan yang sangat spesial. Kami mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua. Kami mau menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Dalam perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, semuanya menyenangkan orang tua, semuanya menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Masa depan kami Tuhan siapkan yang terbaik. Kami mau mengerjakan apa yang harus kami lakukan sebagai anak sekolah. Kami mau belajar, kami mau fokus, kami mau mengerjakan setiap tugas yang harus dikerjakan Tuhan. Terima kasih. Memberkati orang tua kami, memberkati kami semuanya. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.